我看你是缺乏教训。你，快出来，噎死人了！你这人呢，吓到10。萧峰，受一位朋友的嘱托，来此报一个血板斧，嘴里喊着“大恶人”。番请相告，我这就在这边上的小站。Yang Chun dipanggil istrinya. Ia diminta untuk melihat gadis yang ia ceburkan ke kolam. Ternyata gadis itu adalah putrinya yang selama ini hilang. Hal itu terlihat jelas dari tanda yang ada di bahunya. Azu yang melihat tanda itu, ia terkejut karena dirinya juga punya tanda yang sama. Namun Azi terlihat ia tak bergerak. Mereka mengira jika ia telah meninggal. Lalu Hyofeng menyadarkan Azi, ternyata Azi hanya berpura-pura. Yang Chun pun menanyakan di mana Azi belajar ilmu jahat tersebut. Kemudian mereka berdua mengakui jika Azi adalah putrinya yang hilang selama ini. Hyofeng pergi keluar untuk membebaskan orang yang ditahan oleh Azi. Ia berhasil melepaskan jaring dari orang tersebut. Di sini ia tak percaya jika Azi adalah putri dari Yang Chun. 4 pengawal setia negeri Dali telah datang. Mereka memberitahu jika 4 penjahat besar akan segera datang ke tempat ini. Dan benar saja Zhu ketiga dan Erning datang ke sana. Lalu terjadi pertempuran di antara mereka berdua. Pengawal dari negeri Dali tak mampu mengimbangi kemampuan kungfu dari 4 penjahat besar, sehingga mereka mampu dikalahkan dalam pertarungan kali ini. Setelah itu, orang yang ditangkap Azu di sini melakukan serangan bunuh diri. Ia menyerang orang yang bertopeng dan dengan mudah ia dikalahkan oleh orang itu, sehingga ia pun tumbang dalam pertarungan kali ini. Melihat situasi yang kurang menguntungkan, Yang Chun menantang pemimpin dari 4 penjahat besar untuk berduel secara adil tanpa melibatkan orang lain. Mereka berdua pun terlibat perkelahian yang begitu sengit. Namun karena Yang Chun tak menguasai pedang 6 nadi, ia bukanlah tandingan dari pemimpin 4 penjahat besar tersebut, sehingga ia mampu disudutkan dan dikalahkan. Beruntung di saat terakhir Hyofeng membantunya dengan tenaga dalam. 4 penjahat besar akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian itu, Yang Chun pun berterima kasih kepada Hyofeng yang telah membantunya. Di sini Hyofeng bertanya, dosa apa yang pernah ia lakukan di masa lalu yang membuatnya menyesal selama ini. Karena banyak kesalahan yang ia lakukan di masa lalu, Yang Chun pun tak tahu kesalahan apa yang dimaksud oleh Hyofeng. Lalu Hyofeng mengajaknya bertemu malam ini di jembatan Batu Hijau. Sebelum pertemuan, Azu terlihat ia sangat tak ingin berpisah dengan Hyofeng. Ia yang mengetahui jika dirinya adalah putri dari Yang Chun, tak ingin terjadi balas dendam yang akan dilakukan oleh Hyofeng. Karena bagaimanapun juga, hal itu akan menyakiti hati mereka berdua. Ia kemudian minta dibuatkan sup jahe oleh Hyofeng. Hyofeng pun menuruti permintaan Azu dan kembali dengan sup jahe yang masih hangat. Di sini Azu menyiapkan begitu banyak lilin, yang seolah itu adalah tanda perpisahan dari mereka. Namun Hyofeng masih belum menyadari akan hal itu. Sebelum perpisahan, Azu pun memberikan ciuman kepada Hyofeng. Lalu Hyofeng pergi ke jembatan Batu Hijau untuk menunggu kedatangan Yang Chun. Tak lama ia menunggu, Yang Chun pun muncul untuk menemuinya. Yang Chun juga mengatakan jika insiden di gerbang Zaman masa lalu itu merupakan kesalahan terbesar yang pernah ia lakukan. Tapi Hyofeng di sini ingin balas dendam atas kematian kedua orang tua angkat dan juga orang tuanya beserta gurunya yang dibunuh oleh Yang Chun.
Ia mengira jika Yang Chun adalah pemimpin yang sebenarnya. Azi melihat dari kejauhan. Saat Hyo Feng menyerang, Azu terlihat meneteskan air mata. Saat ia terkena serangan itu, Hyo Feng baru sadar jika itu Azu yang menyamar menjadi Yang Chun. Ia pun terkejut kenapa Azu mau melakukan hal itu. Di sini Azu mengatakan jika ia adalah putri dari Yang Chun, karena tanda beserta kalungnya sama dengan hal yang dimiliki oleh Azi. Azi yang melihat dari kejauhan, ia tak percaya jika Azu merupakan kakak kandungnya. Ia sangat terkejut dan terpukul melihat hal itu. Azu mengatakan saat Hyo Feng membuatkannya sup jahe hangat, ia pergi menyamar menjadi dirinya dan membatalkan pertemuan dengan Yang Chun. Kemudian ia berpesan kepada Hyo Feng untuk menjaga adiknya Azi dan menyayanginya seperti ia menyayangi dirinya. Setelah itu, Azu pun menghembuskan nafas terakhir di pelukan Hyo Feng. Keesokan harinya, Azu pun dimakamkan oleh Hyo Feng. Di sini ia terlihat begitu sedih karena telah membunuh orang yang begitu menyayanginya. Azi menyaksikannya dari kejauhan. Hyo Feng mulai teringat kenangan saat bersama Azu. Hal itu membuatnya sangat sedih, karena kini orang yang begitu perhatian kepadanya telah tiada. Ia akan merasa sendirian selama hidupnya kali ini. Di tengah keputusasaan, ia pun mencari Yang Chun dan meminta agar dia membunuhnya, karena ia telah membunuh Azu kekasihnya sendiri yang merupakan putri dari Yang Chun. Saat masuk rumah untuk mencari Yang Chun, ia malah melihat puisi tulisan Yang Chun. Di sini ia melihat sebuah kejanggalan. Kemudian Hyo Feng kembali untuk melihat tulisan itu lebih jelas. Di sini ia mencocokkan tulisan itu dengan tulisan yang ada di surat wasiat gurunya. Ternyata tulisan mereka begitu berbeda, sehingga ia merasa jika telah dipermainkan oleh istri wakil ketua Ma. Nona Mu dan ibunya datang ke rumah itu untuk menemui Ibu Azi, tapi ia malah bertemu dengan Hyo Feng. Lalu mereka menyerang Hyo Feng, tapi serangannya berhasil digagalkan. Saat Hyo Feng keluar, ia bertemu dengan Ibu Azi. Hyo Feng ingin agar Ibu Azi membunuhnya, tapi Ibu Azi mengatakan jika kesalahan besar telah terjadi dan Azu telah tiada, maka ia ingin dendam ini berhenti di sini saja. Lalu Azi pun datang menemui Hyo Feng. Ia berusaha menjelaskan kalau dijebak seseorang untuk melakukan serangan kali ini dan ingin bertemu dengan Yang Chun, tapi Ibu Azi tak ingin ia bertemu dengan Yang Chun. Sebelum pergi, ia mengatakan sebelum Azu meninggal, ia berpesan agar Hyo Feng menjaga adiknya. Lalu Hyo Feng pun pergi meninggalkan rumah itu. Saat ia masuk ke dalam, ia bertemu dengan Hong Nim, ibu dari Nona Mu. Di sini mereka sempat debat satu sama lain, tapi akhirnya mereka berdua berbaikan. Hong Nim menanyakan di mana Yang Chun, tapi Ibu Azi mengatakan jika suaminya tak ada di sini. Secara tak sengaja Hong Nim melihat sepatu suaminya berada di rumah itu, dan ia akhirnya menunggu sampai malam hari. Hong Nim sangat ingin bertemu dengan Yang Chun. Saat menunggu Yang Chun, salah satu pengawal setia datang ke sana. Ia melapor jika Yang Chun tak bisa datang malam ini. Mendengar hal itu, ia menyuruh Azi untuk mengikuti pengawal itu dan memberi tanda dalam perjalanan. Hong Nim dan Hyo Feng mengikuti mereka secara diam-diam. Tapi Hyo Feng terkejut saat melihat tanda itu berhenti di istri wakil ketua Ma. Ternyata di dalam Yang Chun sedang bersamanya. Kemudian Hyo Feng menotok akupuntur Azi beserta ibunya. Begitu juga dengan Hong Nim dan Nona Mu. Ia tak ingin mereka menggagalkan rencananya. Mereka berlima akhirnya mendengarkan percakapan Yang Chun dan istri wakil ketua Ma, yang mana ia ingin diboyong ke negeri Tali untuk dijadikan permaisuri. Namun Yang Chun tak bersedia melakukan hal itu. Kemudian ia memberikan sebuah arak kepadanya.
Tanpa ia sadari, ternyata minuman itu telah dimasukkan sebuah racun. Ia kemudian merasa pusing. Di sini ia juga bercerita masa lalunya saat kecil, yang mana dulu saat itu miskin, ia ingin dibelikan baju baru saat tahun baru, tapi orang tuanya tak mampu membeli baju itu. Ia sangat tak suka dengan kerabatnya yang memakai baju baru setiap tahun baru. Lalu ia datang ke rumah itu saat ia tertidur, kemudian ia merusak baju itu. Di sini ia ingin memperingatkan Yang Chun jika ia tak bisa menjadikannya permaisuri, maka ia tak rela jika Yang Chun harus dimiliki orang lain. Ia lebih suka jika Yang Chun ia hancurkan. Dan benar saja, di sini Yang Chun mulai keracunan. Ia merasa lemah dan tak berdaya. Istri wakil ketua Ma pun memberitahu Yang Chun kalau minuman yang ia minum telah ia campur dengan racun. Itu semua ia lakukan karena dirinya menipunya dan tak ingin menjadikannya permaisuri di negeri Tali. Ia kemudian menanyakan janji Yang Chun di masa lalu jika ia tak setia, yang mana Yang Chun merelakan tubuhnya untuk digigit. Ia kemudian mengikat kedua kaki Yang Chun dan mulai mendekatinya. Di sini Yang Chun merasa ketakutan. Lalu tangannya digigit secara perlahan. Setelah itu ia ingin membunuh Yang Chun, tapi Yang Chun menggunakan sisa tenaganya untuk menghindar. Namun usahanya sia-sia. Hyo Feng mendengarkan dari luar, dan saat kondisi genting, Hyo Feng menggunakan tenaga dalamnya untuk membantu Yang Chun. Kemudian Tetua Bai datang ke sana. Lalu di sini mulai terungkap kejelasan tentang pembunuh dari wakil ketua Ma, yang mana ia adalah Tetua Bai yang disuruh oleh istri dari wakil ketua Ma. Kemudian muncul seseorang yang misterius yang mana ia sering menolong Hyo Feng. Tetua Bai menyerangnya tapi ia bukan tandingannya. Dengan mudah Tetua Bai dikalahkan. Ketua Bai pun dibunuh menggunakan jurus pengunci tenggorokan milik dari wakil ketua Ma. Setelah itu orang misterius itu pergi meninggalkan rumah itu. Hyo Feng yang melihat hal itu, ia membebaskan Azi dan mengejar orang misterius tersebut. Sesampainya hutan, orang itu tak ingin dikejar oleh Hyo Feng. Lalu Hyo Feng segera kembali dan melihat kondisi dari istri wakil ketua Ma, yang mana ia telah dilumpuhkan oleh Azi, tapi Azi tak ingin membunuhnya. Kemudian ia menceritakan awal bertemu dengan Hyo Feng, yang mana di festival bunga itu Hyo Feng tak memperhatikan dirinya, sehingga hal itu membuatnya kesal dan ingin menghancurkan kehidupan Hyo Feng. Tapi Hyo Feng tak percaya alasan dari istri wakil ketua Ma. Lalu ia menceritakan kenapa ia membunuh suaminya. Ternyata wakil ketua Ma tak menuruti perkataannya dan selalu melindungi Hyo Feng. Kemudian Hyo Feng bertanya bagaimana bisa ia mengetahui Azu yang menyamar menjadi Tetua Bai. Awalnya ia tak menyadari jika Tetua Bai yang ditemuinya hari itu adalah Azu. Tapi saat ia memberikan pertanyaan rahasia yang mana hanya Tetua Bai yang tahu jawabannya, Azu tak bisa menjawabnya sehingga ia mulai curiga.